Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Ijan MAG dan Bapak Cece Salamuddin MAG selaku penguji 1 dan selaku penguji 2. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Citra Permatasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 8. Nah, saya di sini akan mengusulkan atau ujian seminar proposal yang berjudul tentang penggunaan media WhatsApp Group dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa, mata pelajaran PAI tentang memandikan jenazah. Adapun kenapa saya tertarik untuk meneliti judul yang saya ajukan ini? Yang pertama mungkin karena ada ketertarikan saya untuk meneliti tentang pembelajaran menggunakan media WhatsApp terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu karena yang saya cari juga ya di internet atau di jurnal masih sedikit yang meneliti tentang penggunaan media WhatsApp Group dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran PAI. Karena pada dasarnya kan pembelajaran pada sebelumnya memang secara tatap langsung gitu ya, tidak menggunakan media WhatsApp Group. Kemudian adapun tata konsep dari judul yang saya akan teliti, yang pertama itu ada poin A, ada latar belakang masalah, kemudian poin B, rumusan masalah, kemudian poin C, tujuan penelitian, poin D, manfaat penelitian, dan poin E, kerangka pemikiran, poin F, hipotesis, poin G, metodologi penelitian, dan poin H, desain dan jadwal penelitian. Adapun latar belakang masalah, kenapa saya ingin meneliti judul ini? Yang pertama mungkin dari pendidikan. Jika berbicara tentang pendidikan, memang pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan dan tidak bisa ditinggalkan. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian sekarang menuju ke perkembangan iptek. Bahwasanya pendidikan memang tidak bisa terlepas dari yang namanya perkembangan iptek ya, apalagi sekarang zaman canggih itu, semua oleh iptek itu dijadikan mudah, kemudian bisa terjadi secara mudah dan praktis. Terkhusus dalam pendidikan sekarang memang media itu tidak terlepas dari pendidikan, karena dalam pembelajaran itu biasanya kita komunikasi atau internet itu dijadikan suatu referensi untuk mencari referensi baru yang belum kita ketahui. Kemudian untuk saat ini terkhusus kita ya, sekarang sedang adanya virus atau wabah COVID-19, sehingga pemerintah membuka atau memberikan aturan baru untuk pembelajaran, bahwasanya pembelajaran itu harus lewat media atau tidak secara tatap muka gitu. Nah, jadi sekarang kebanyakan di sekolah-sekolah itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang digunakan untuk pembelajaran. Ada Google Classroom, ada WhatsApp Group, ada Ebring, ada Edmodo, ada Zoom, dan lain sebagainya yang memang sekolah itu digunakan. Kemudian
Jika dihubungkan dengan pembelajaran, bahwasanya pembelajaran melalui media WhatsApp Group itu akan banyak kendala karena dengan adanya WhatsApp Group itu berarti kita memang membutuhkan jaringan atau internet. Yang mana jika kita menggunakan internet, tidak semua peserta didik atau siswa bisa belajar dengan baik, apalagi yang rumahnya memang terpencil gitu atau orang kampung gitu ya. Karena kan sekarang emang banyak anak-anak yang pesantren di Garut misal, tapi emang rumahnya di Ciklet misalnya. Itu menjadi salah satu masalah ketika pembelajaran berlangsung. Jika dihubungkan dengan pembelajaran PAI mengenai di kelas 11 farmasi di SMK Bina Wirausaha itu ada pembelajaran mengenai tentang memandikan jenazah. Bahwasanya memandikan jenazah itu yang saya alami juga biasanya memang harus secara tatap muka agar peserta didik atau siswa bisa secara langsung memahami gitu, atau menggunakan media misal dengan boneka memandikan jenazahnya. Ini sekarang kan memang menggunakan media WhatsApp, jadi tidak secara langsung, mungkin bisa juga dengan video, tetapi alangkah baiknya memang tentang memandikan jenazah itu memang harus secara tatap muka. Poin yang kedua itu rumusan masalah. Yang di sini yang pertama saya mengambil bagaimana penggunaan media WhatsApp Group dalam mata pelajaran PAI tentang memandikan jenazah kelas 11 farmasi di SMK Bina Wirausaha Garut. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana hasil belajar siswa mata pelajaran PAI tentang memandikan jenazah kelas 11 farmasi di SMK Bina Wirausaha Garut. Kemudian poin ketiga, apakah ada pengaruhnya media WhatsApp Group terhadap hasil belajar siswa mapel PAI tentang memandikan jenazah di kelas 11 farmasi di SMK Bina Wirausaha Garut. Mungkin masuk ke poin C, tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui penggunaan media WhatsApp Group. Kemudian yang poin kedua untuk mengetahui hasil belajar siswa mapel PAI tentang memandikan jenazah. Kemudian poin ketiga untuk mengetahui hasil belajar siswa mapel PAI tentang memandikan jenazah. Kita masuk ke poin D, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis bisa untuk menambahkan atau memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan media WhatsApp untuk pembelajaran. Yang kedua ada secara praktis, terbagi menjadi 3, bagi penulis, bagi sekolah, bagi guru. Mungkin khususnya bagi penulis atau peneliti, saya khususnya itu bisa digunakan untuk sebagai sumber pengetahuan dalam rangka menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang saya sudah pelajari selama kuliah. Kemudian yang kedua ada bagi sekolah, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh media WhatsApp Group terhadap hasil belajar siswa. Kemudian ada bagi guru, memberikan informasi tentang pengetahuan media WhatsApp Group dan pengaruhnya terhadap hasil belajar. Kemudian ada poin E, yaitu kerangka pemikiran. Saya di sini menggunakan teori Gagne dan teori Bloom, yang dimana teori Gagne ini membahas mengenai hasil belajar, yaitu tentang informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, kemudian sikap. Kemudian teori Bloom di sini terdapat 3. Yang pertama itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dalam penelitian ini hasil belajar yang dicapai bagi siswa kelas 11 farmasi di SMK Bina Wirausaha itu yang saya ingin teliti mengenai kemampuan kognitif yang berhubungan dengan hasil belajar siswa mengenai memandikan jenazah. Kemudian ada poin F, yaitu hipotesis. Hal nol atau hal nihil, mungkin terdapat pengaruh penggunaan WhatsApp Group terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI tentang memandikan jenazah kelas 11 farmasi. Kemudian yang kedua, H alternatif, tidak terdapat pengaruh penggunaan WhatsApp Group terhadap hasil belajar siswa. Nah, mengacu pada hipotesis di atas, maka
Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh penggunaan laptop group terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI tentang memandikan jenazah kelas 11 farmasi di SMK Bina Wirausaha Garut. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian yang saya gunakan di sini yaitu kuantitatif, di mana kuantitatif ini lebih menekankan pada data-data numerikal yang kemudian diolah dengan menggunakan metode statistik. Kemudian ada poin 2 metode penelitian. Yang saya gunakan di sini metode descriptive survey. Kemudian yang ketiga ada sumber dan jenis data. Jenis data dan sumbernya ada primer dan sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan tes. Kemudian ada poin 5, yaitu uji validitas data dan uji reliabilitas. Reliabilitas. Kemudian ada poin terakhir H, desain dan jadwal penelitian. Mungkin peneliti di sini hanya merencanakannya. Yang pertama itu ada penelitian pendahuluan yang dilakukan pada bulan Januari minggu pertama. Kemudian ada pengajuan judul skripsi Januari minggu kedua. Kemudian ada penyusunan proposal itu dilakukan minggu kedua dan ketiga. Kemudian ada seminar proposal yang tadinya ingin Januari di minggu keempat, namun sekarang adanya di Februari. Kemudian ada revisi proposal rencana di bulan Februari minggu awal. Kemudian SK pembimbing di minggu kedua. Kemudian ada surat izin penelitian di minggu kedua bulan Februari. Kemudian ada surat izin penelitian minggu kedua Februari. Kemudian ada pelaksanaan penelitian di minggu kedua 3, 4 di Februari. Kemudian ada penyusunan penelitian di minggu ketiga dan keempat Februari. Kemudian ada bimbingan skripsi itu bulan Maret 1 bulan. Kemudian ada pengesahan draft skripsi dan sidang skripsi pada bulan April. Alhamdulillah pemaparan materi telah selesai saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta kritik dan saran dari Bapak penguji. Terima kasih. Ya, proposal ya, ini masih ajuan kan, dan sebuah ujian proposal itu ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang diterima langsung, ada yang diterima dengan catatan, ada yang ditolak sama sekali karena memang belum layak untuk diajukan sebagai proposal. Oke, tadi sebenarnya citra itu terlalu panjang lebar, padahal dalam ujian proposal seperti ini yang mesti disampaikan itu poin 1, pertanyaan penguji biasanya apa sih masalah penelitian kamu? Itu dulu sebenarnya. Nah, itu masalah penelitian kamu. Terus masalah itu harus dipecahkan. Cara memecahkan masalah itu tadi kamu sampaikan dengan teorinya. Itu satu. Yang kedua, yang perlu kamu tegaskan adalah setiap penelitian itu ada tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan itu metode apa yang kamu gunakan, kan itu. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan itu kamu perlu data. Oke, data baik itu primer maupun sekunder. Lantas data itu kamu apain? Kamu analisa kan? Kamu analisa. Lantas dengan apa kamu menganalisa data? Nah, sebenarnya 3 poin itu paling penting. Jadi masalahnya apa? Digunakan teori apa untuk memecahkan masalah itu? Kemudian tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan itu kamu menggunakan metode apa? Kemudian kamu mencari data untuk proses penelitian, kamu perlu data dan data itu memecahkan dengan teknik apa. Nah, itu hal penting itu. Nah, Bapak mengawali dari sebenarnya masalah penelitian kamu ini nggak ada yang baru, Citra sebenarnya. Sudah banyak yang membahas sebenarnya. Tidak hanya di SDN Nusantara, di IPI, di UPI, di fakultas tarbiyah, pendidikan, keguruan dan sebagainya. Apa sih masalah penelitian kamu? Tentu tentang
hasil belajar. Dia meneliti tentang hasil belajar kan udah banyak. Lantas yang baru apa? Kok Bapak nggak melihat di sini yang baru dari hasil belajar kamu apa? Mungkin tentang hasil belajar memandikan jenazah. Yang nggak bisa mungkin. Nggak bisa. Kalau mungkin itu jawabannya para ustaz atau pesantren. Nah, sebenarnya di beberapa provinsi untuk menjawab pertanyaan merujuk kepada studi pustaka atau ada namanya studi pendahuluan atau ada namanya kajian referensi, sekadar referensi. Jadi kamu kan sebelum sudah mengumpulkan beberapa tulisan orang, baik itu di jurnal, di buku, di skripsi, orang yang pernah meneliti tentang hasil belajar kan harus punya gambaran. Sehingga penelitian kamu ini berbeda dengan penelitian, meskipun masalahnya sama, tapi kamu punya kebaruan. Kan itu pertanyaan Bapak tadi. Pak Cecen meneliti masalah hasil belajar, Bapak juga hasil belajar, teman kamu hasil belajar. Tiga-tiga ini masalahnya sama. Nah, tapi kebaruan di penelitian itu beda. Nah, kalau Bapak tanya apa kebaruannya atau apa yang sudah distingsinya yang membedakan penelitian kamu dengan sebelumnya di mana? Apa sebenarnya? Yang keluar itu kata-kata mungkin, nggak boleh itu. Apalagi kalau kata cenah bacanya. Gila. Kan kamu kuliah itu kan meningkatkan dari pernyataan gila menjadi kola. Nah, insan akademik itu berpikirnya kola. Gimana kamu meyakinkan orang lain ketika membaca proposal kamu atau nanti ketika sudah menjadi sebuah skripsi? Maka perlu penjelajahan, pendahuluan terhadap tulisan-tulisan orang yang berkaitan dengan hasil belajar. Itulah namanya studi pustaka. Orang sebelum kamu meneliti tentang apa, kamu meneliti tentang apa, dan apa yang kamu teliti itu pure baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Itu yang Bapak maksud dengan jawabannya. Dan jawabannya bukan yakin. Di saat akademik itu jawaban patut diduga. Diduga keras. Dari hasil penjelajahan saya, dari beberapa referensi yang saya baca, dari beberapa jurnal yang saya telah begitu, jangan ada kata-kata mungkin. Catat nanti ya. Itu satu. Oke, jadi benar masalah kamu teori belajar, tapi kok tadi teori belajarnya kamu menggunakan dua orang rujukannya. Siapa sebenarnya yang kamu kan harus ini harus jelas. Teori belajar menurut siapa yang kamu gunakan? Harus satu, Pak. Oh iya, satu. Itu sebab sebagai rambu-rambu penelitian kamu supaya nanti nggak ngalor ngidul. Berarti menggunakan dulu, Pak, kan mengenai kognitif yang akan diteliti. Nah, oke. Teori masalah kamu kan adalah hasil belajar. Oke. Nah, teori hasil belajar tentang siapa yang kamu gunakan? Belum. Oke, coba lihat coba di kerangka pemikiran. Ada nggak? Ada, Pak. Coba mana? Di Halaman kerangka 12. halaman 12. Oke. Mana? Yang menurut Bloom hasil belajar itu mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, kognitif. Nah, ya kan? Ya, Pak. Nah, afektif itu tiga kan hasil belajar. Ya kan? Tapi di kerangka pemikiran kamu hanya satu yang kamu cantumkan, hanya aspek kognitif. Kalau kamu konsisten dengan teori Bloom, kan bisa tiga-tiganya bacanya. Afektif dan psikomotor. Iya, ini kan cuma satu nih. Coba variabel Y-nya, hasil belajar siswa menghafal BA kelas 4. Si aspek kognitif. Aspek lain yang kamu dituliskan sini kognitif, oke. Efektifnya mana? Nah, kan harus konsisten. Sehingga nanti melihat hasil belajar itu komprehensif, utuh, tidak hanya efektifnya. Kecuali kalau kamu berani merubah judul.
kamu rubah judul misalnya, hanya efek kognitif toh. Oh. Nah, jadi penggunaan media WhatsApp dan pengaruhnya terhadap hasil belajar kognitif siswa boleh. Tapi kalau kamu masih belajar dan rujukan kamu belum, tiga-tiga harus konsisten dong. Jadi kognitif, efektif dan seterusnya. Oke, satu. Nah, kemudian tujuan penelitian kamu apa? Coba kamu buka di situ. Apa tujuan penelitian kamu? Untuk mengetahui penggunaan media WhatsApp grup dalam materi PAI. Oke, ada 3 ya, sesuai dengan rumusan masalah. Dan tujuan ini harus tercapai kan? Untuk mencapai tujuan itu, kamu harus jeli betul dan teliti betul metode penelitian apa yang kamu gunakan. Deskriptif. Secara langsung ke lapangan terjun. Apa maksudnya sudah deskriptif itu? Gimana? Coba kamu campurin di sini metode. Ada Halaman 16. halaman 16, oke. 16, coba metode apa? Metode deskriptif survei melakukan penelitian dengan cara wawancara dan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mengamati fenomena yang sedang terjadi sekarang bersifat aktual. Oke, itu berarti metode deskriptif kamu gunakan atau metode kamu gunakan metode deskriptif dan kamu yakin bahwa akan mencapai tujuan penelitian kamu dengan menggunakan metode ini. Patut diduga, Pak. Oke, itu kemudian kamu butuh sumber. Sumber primer kamu itu apa? Angket, wawancara, tes. Bukan, itu kan cara mengumpulkan data. Itu. Gimana? Sumber primer kamu apa? Karena ada sumber. Data kan kamu peroleh dari situ nanti. Mana sumbernya? Halaman berapa sumber? 17. Oke, halaman 17. Coba lihat. Data primer kan? Ya. Nah, sumber primer, sumber data yang berhubungan langsung dengan judul penelitian, penggunaan media WhatsApp dan pengaruhnya itu keseluruhannya di situ. Kalau menurut Bapak, sumber primer kamu itu kelas 11. Itu sumber primernya. Yang kamu teliti kan itu objek primer kamu itu. Kelas 11 yang kamu teliti. Adapun hal lain yang berkaitan dengan kelas 11 itu, data-data yang lain, sumber-sumber sebagainya, itu sumbernya adalah sumber sekunder. Nah, oke. Kemudian berkaitan dengan kamu tadi data-data itu kamu selesaikan dengan statistik. Oke. Apakah semua data yang kamu tulis di proposal ini termasuk nanti ke depan dalam bab 2 bab 3 semuanya datanya data kuantitatif? Iya, Pak. Iya. Nah, Bapak tanya. Sekarang definisi-definisi yang kamu kutip di bab awal itu menurut Khalis, Eden Ali, Al-Quran terjemahnya, Muhammad Ramli, Dede Fuad, Pak Samuno dan sebagainya, itu data kuantitatif atau data kualitatif? Itu mah kualitatif, Pak. Ya, kenapa nggak kamu sebut? Padahal nanti di bab 2, di bab 3 banyak sekali data itu kamu temukan dan kamu kutip. Apalagi di bab 2 kamu bicara teori semuanya, kamu mengutip semuanya. Pertanyaan Bapak, bagaimana kamu menganalisa data-data itu? Kalau data lapangan, yes, statistik. Tapi kok data-data yang sifatnya kualitatif? Nah, ini menurut Bapak seringkali kita ketika kita hanya bekerja pada tingkat data-data kualitatif, kuantitatif, kayak statistik, tapi data-data yang memperoleh misalnya di sini sebagaimana termaktub dalam pertemuan sebagaimana Ahmad Izan ungkapkan menurut Cecen Salamuddin, bagaimana kamu menganalisa data itu? Nah, kan analisa data itu dua, satu melalui data pendekatan statistik, yang kedua pendekatan logis. Data-data apa yang kamu peroleh dari dari buku referensi itu data logis, kamu juga harus punya cara menganalisa gimana.
Masa kamu akan menjadi penulis-penulis menurut Ceceng dulu nama Nizamul Husna, ayo weh, kamu apain data itu? Oke? Oke. Kemudian terakhir, kok nggak salah Pak Ceceng dari Prodi itu kan sudah mengasih kamu apa banyak panduannya, Iya. mereka bisa menguploadnya, Bawah ya? Oke, Itu bawah. kan udah itu. Ya. Nah, tapi tidak konsisten kamu menulis kutipan. Kamu kutipan menggunakan footnote, satu saat kamu menggunakan middle note. Nah, Running note. iya, running note atau apa. Nah, di sini di halaman pertama kamu menggunakan footnote, Ya. tapi di bab lain kamu menggunakan, nah kayak ini Halaman berapa? hampir semuanya. Halaman bahasa banyak. Berapa? Nah, jadi nggak ada dosanya footnote, endnote, middle note atau running, nggak ada dosanya. Tapi akan berdosa secara akademik ketika kamu tidak konsisten menggunakan itu. Jadi semestinya kalau kan dari awal kamu menggunakan footnote sampai bab akhir footnote. Nah, atau tergantung kepada panduan akademik. Sebab nanti kamu akan ditanyakan kenapa secara teknis kamu menggunakan seperti ini. Kamu jangan berkelit, jawabannya apa yang saya praktekkan dalam teknik penulisan, saya merujuk. Nah, selesai, penguji tidak akan berkutik, selesai. Kalau sudah rujukan panduan seperti itu. Nah, di panduan bagaimana? Middle note, endnote, atau footnote misalnya. Footnote tadi kan dulu. Nah, tapi sisi footnote. Nah, tapi ya, maka itu yang Bapak pertanyakan. Nah, oke. Ya, namanya hal-hal yang menyangkut teknis, nanti ada tambahan barangkali di berbagai sisi oleh Pak Ceceng. Nanti kita bisa diskusi lagi nih Citra. Oke. Terima kasih Pak Ijan. Citra telah mempresentasikan memang apa yang Anda coba untuk meneliti penggunaan WhatsApp ini, dicoba untuk Anda uji bagaimana pengaruhnya terhadap hasil belajar. Nah, di Prodi yang saya tahu ada 2-3 orang ya kalau nggak salah yang mencoba ini dengan variabel Y-nya yang berbeda ya, variabel Y-nya berbeda dengan aduan Anda. Nah, bagi kami tentu di Prodi bukan masalah ini layak kita dulu, tapi Anda sejauh mana tadi masuk ke wilayah yang sangat urgen, yang sangat penting. Jadi sebenarnya Anda masalahnya apa? Betul ya, ada dari Pak Ijan. Diteliti dulu basis masalah itu kan bisa teoretik ya, secara konsep apa. Tadi ada studi pendahuluan termasuk menguji, melihat jurnal-jurnal yang bicara tentang itu misalkan. Nah, dari bagian sudah. Itu Anda itu kan dijadi oleh LBM secara konsep. Di sini LBM teoritis. Yang kedua, LBM empiris. Ini sangat penting. Ini juga sama. Empiris ini fakta apa yang Anda temukan, dan di sini nggak ada latar belakang sama sekali. Kalau secara konsep mungkin Anda hanya memang ini tidak tajam. Yang nggak ada itu empirik. Empirik itu basis LBM berbasis pada fakta-fakta yang empirik, yang rasional yang Anda temukan, dilihat di lapangan. Ini masalah itu kan bisa dilihat, saya pantunya ada masalah atau hasil observasi Anda, hasil studi dokumentasi terhadap lokus penelitian. Ini nggak ada sama sekali. Jadi catatan Anda mau dicatat apa LBM empiriknya, terutama di pra penelitian, di lokus penelitian yang Anda temukan. Dan tidak mungkin, dan ini salah kaprah kalau Anda meneliti sebuah lokus penelitian tidak pernah datang ke sana. Pak, sekarang musim pandemi, kan bisa dalam terowongan darat. Anda bisa dalam menggunakan Anda melihat akses ke gurunya. Jadi tidak ada alasan. Ini landasan empirik ini sangat-sangat penting sebagai nanti lokus penelitian. Jadi Bapak inginkan Anda di sana. Kemudian dari saya judul ini betul nih Pak Ijan, kita harus mengoreksi ini. Anda ini kan penggunaan media WhatsApp dan pengaruhnya terhadap hasil belajar aspek kognitif. Nah, Anda tambahkan. Kalau Anda, bayangan saya, kalau Anda teori taksonomi belum diteliti itu repot kan? Repot saya kira. Anda penyusunan angket itu ya, itu agak repot. Makanya betul. Satu saja hanya harus muncul, namanya hasil belajar aspek kognitif siswa. Dicatat judulnya. Nah, di kerangka pemikirannya muncul tadi yang 5 poin. Dan yang saya ini udah lumayan ya ada. Tapi kalau Anda nyebut ini teorinya belum, tapi cuma satu di kerangkanya, ini nggak tepat. Jadi Anda harus fokus kepada kognitifnya. Jadi hasil belajar itu ya yang di kognitif.
Oke, belum, sudah selesai gitu. Misalkan ya masalah teorinya, teori taksonomi pun sudah selesai. Hanya ada fokus ke satu kognitif saja, karena nanti di kerangka pemikiran juga harus seperti itu. Itu satu ya, poin dari itu. Kemudian belum ke teknis penelitian, kita ke konten dulu ya. Kemudian rumusan ya. Jadi di rumusan juga Anda harus ubah dengan tadi mencantumkan aspek kognitif ya. Aspek kognitif sangat penting. Terus RB ya, di rumusan masalah adakah pengaruh? Nah ini juga, ini terlalu sepele ya pertanyaan adakah cinta di hatimu, kan ada terlalu sepele. Tapi bagaimana kan gitu. Jadi bahasanya yang lebih dalam lagi, ini jangan adakah, Anda sudah bagaimana, ini jangan sampai seperti itu gitu ya, bahasa-bahasa yang Anda gunakan. Terus tujuan penelitian mengetahui itu satu aspek dalam kognitif, kurang dalam. Maka yang agak dalam terdeskripsikannya. Ini lebih apa ya? Lebih dalam gitu ya, bukan hanya mengetahui, tapi memang apa yang memang gelap itu bisa dibuka gitu. Apa yang memang tidak diketahui itu bisa diketahui, tapi bukan hanya mengetahui. Jadi Anda bahasa yang dipilih bisa terdeskripsikannya. Terdeskripsikannya pokoknya penggunaan media, terdeskripsikannya hasil belajar, terdeskripsikannya pengaruh, misal itu yang Anda harus pertajam di wilayah itu. Oke, terus teoritis ya, ini manfaat penelitian teoritis, ini masih perlu pendalaman penguatan narasi ya, memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai, coba narasikan lagi gitu, tentang pendek seperti hanya satu kalimat ini kan. Seterusnya coba dinarasikan, karena kita akan memang sekarang diperbaiki ulang paragrafing gitu. Statement itu jangan pendek, apalagi ini ngutip orang itu pura-pura kurang. Nah itu agak dinarasikan lagi. Karena ini kan teoritis ya, mungkin bisa jadi 2 paragraf atau 3. Anda coba dideskripsikan lagi, dinarasikan. Nah kemudian secara praktis ini tambahkan penjelasan ya, bagi penulis tambahkan penjelasan. Ini kan enak, ini mah bagi penulis sumber pengetahuan ini ada ini ditambahkan penjelasannya. Bagi penulis itu apa ya? Penjelasan manfaat bagi penulis. Jadi ada lebih konkret gitu, maksud saya lebih konkret ya. Bagi sekolah pun tolong lebih ada penjelasannya gitu ya. Bagaimana manfaat bagi sekolah. Jadi ada narasi gitu. Narasi itu sesuatu yang lebih dalam lagi. Ini manfaatnya A, B, C misalkan. Itu diperdalam ya. Nah kerangka tadi sudah sebagian ya, Anda masuk ke kerangka ini fokus ke taksonomi belum ke kognitif ya, diperjelas lagi. Kalau ini aspek ini, kalau Anda kembangkan hasil belajar kognitif bisa aspek knowledge ya. Jadi di sini itu yang muncul nanti knowledge kan akan muncul hasil belajar tadi hasil belajar aspek kognitif nanti pada beliau kan begitu ya. Nanti satunya itu knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, misalkan dan evaluation. Itu turunan daripada kognitif ya. Hanya ini juga Anda harus berhati-hati dalam nanti menyusun kuesioner. Jadi mana yang masuk knowledge, mana yang masuk comprehension, mana application, itu semua ada. Bahkan kata kerjanya dia ada, kata kerja untuk knowledge, kata kerja untuk comprehension gitu ya, analisis, sintesis, itu Anda harus masuk ke sana. Dan saya senang saja Anda bisa menggali istilah-istilah redaksi kata yang dipilih oleh Bloom ya, untuk menjelaskan 6 poin ini, evaluasi bagaimana bahasanya, karena ini akan muncul nanti di angket Anda yang di Paribariet. Oke, kemudian ini sudah ya, hipotesis, saya pikir ini yang standar ya udah oke. Nah, metodologi penelitian. Memang di buku itu istilahnya metode penelitian ya, Pak Ijan ya, kalau nggak salah di buku itu bukan metodologi, tapi metodologi. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Kemudian ini metode penelitian Anda itu jangan nyebut-nyebut survei. Ini deskriptif murni nih kita, deskriptif kuantitatif murni, jangan survei. Jadi ini istilah surveinya dihapus saja. Mungkin ada favorit gitu ya, karena pendekatan survei dengan deskriptif murni yang seperti ini itu berbeda. Ya, jadi survei Anda singkirkan, itu deskriptif satu madhab metode tersendiri gitu. Survei itu kalau Anda kan ini deskriptif murni yang biasa, deskriptif kuantitatif. Jadi ini istilahnya coba
Jangan nyebut ini, kalaupun nyebut ini ya Anda nggak cocok gitu kalau Anda dipakai untuk penelitian Anda kelihatan. Kemudian sumber dan jenis data, betul, data primer Anda itu adalah, nah ini saya pertanyakan. Anda di sini nulis ada angket, wawancara, ada tes. Nah kalau dengan tes, bagaimana data tes ini bisa Anda peroleh? Kemudian bagaimana Anda bisa mensinkronkan dengan data angket? Jadi gini, kuantitatif itu data utamanya adalah hasil angket. Hasil angket itu menjadi data utama karena itu kan akan disebarkan kepada responden, ya, kepada responden Anda. Itu data utamanya, data primer itu hasil angket sebenarnya kan gitu. Tapi memang bisa disupport dengan data kualitatif yang tadi dijelaskan lewat wawancara. Tapi kan pendekatan logis, bagaimana wawancara ini bisa dihubungkan dengan hasil angket misalkan, atau studi dokumentasi Anda. Tapi jelas data utama Anda itu dari angket. Jadi Anda akan menghitung ini angket, hanya itu harus dipadu-padankan antara data kuantitatif numerik itu dengan data kualitatif itu yang lewat wawancara. Karena kalau wawancara kan itu data itu kualitatif loh. Studi dokumentasi juga kan itu bisa kualitatif. Kalau ternyata padahal data utama Anda ini adalah angket, dalam hitungan-hitungan itu yang nanti akan Anda temukan dari respon Anda. Jadi tolong ini tesnya menurut saya sangat tidak penting untuk kesulitan, maksud saya. Anda kesulitan ayat kuesioner, ayat tes, bahkan Anda ada 5 kalau nggak salah, wawancara, studi dokumentasi, dan itu tidak hanya asal nulis. Semuanya harus dilakukan loh, nggak boleh bohong. Wawancara harus dilakukan, studi dokumentasi harus dilakukan. Kalau Anda nggak lakukan satu pun, tapi Anda tulis di proposal, disepakati, ya Anda ada kebohongan dalam diri Anda sebenarnya. Makanya teknik pengumpulan data itu ya nggak perlu terlalu juga banyak, itu maksud saya. Kalau memang tidak ada wawancara misalkan, ya sudah hilangkan. Tapi kalau ada wawancara ya masukkan, hanya harus dipadu-padankan dengan angket itu, maksud saya begitu ya. Oke, terus nah teknik pengumpulan data dalam susunannya Anda tulis angket terlebih dahulu, itu ya, angket, kemudian observasi, studi dokumentasi, kemudian wawancara ya kalau memang betul-betul Anda, kemudian studi dokumentasi. Tes Anda hilangkan saja. Jadi Anda jangan bicara lagi tes ya. Ini mempersulit Anda saja lah gitu ya. Agak tidak cocok ya kalau Anda menjadikan tes sebagai alat ukur gitu ya, atau teknik pengumpulan data itu dihilangkan. Jadi susunannya adalah satu angket ya, kuesioner, kemudian observasi, kemudian wawancara dan studi dokumentasi, itu dalam teknik pengumpulan data. Nah, kemudian pertanyaan saya nih ya, terkait uji validitas. Nah ini saya tanya, yang diuji validitas itu apa? Data. Iya, data mana? Data yang mau diteliti angket. Iya, angket apa gitu, dijelaskan supaya jelas. Jadi gini, kalau propos itu justru dengan saya akan menguji ini gitu, data ini, nah itu harus ditulis, dideskripsi, dijelaskan oleh Anda. Jadi jangan misalnya validitas menurut Sugiono, ini mah bukan metodologi, kalau itu mah teori sebenarnya. Padahal itu sampel ya. Nah ini kenapa? Ini apa ya? Anda siapa respondennya nanti? Kelas 11. Siapa? Siswa. Siswa. Nah itu kan mana? Populasi dan sampelnya dan muncul di sini. PKB gitu. Gak mungkin kan? Kan populasi itu semua yang bisa menjadi sampel kita. Makanya Anda gunakan proses Suharsini atau Sugiono yang sangat umum ya di kualitas. Harus dijelaskan. Populasinya jumlah segini misalkan. Kelas berapa di T? Kelas 11. Kan 11 banyak populasi. Kalau teori dari Kunto itu kalau di bawah 100 bisa semua kan begitu dia sampelnya. Kalau di atas 100 ambil berapa? 20-25%. Nah ini jelaskan ku citra T, sampel populasi dan sampel penelitian. Ya jenis, metode, oke. Kemudian sumber data, nomor 4-nya populasi dan sampel. Sebelum teknik pengumpulan data, populasi dan sampel. Sangat penting karena Anda neliti lokus penelitian di lapangan. Anda kan penelitian terhadap responden gitu ya. Ini harus ditentukan. Namanya juga kan metode. Jadi cerita sampelnya, populasinya ini, kemudian secara teori sampelnya begini. Anda jelaskan di sini. Maka dibiarkan ke saya hitungan-hitungan
Jadi kamu udah melakukan penelitian kelas 11 sabaraha yang jadi populasi, dan sebenarnya sih populasi juga harus diuji ya. Agak berat sih, tapi kita agak ke sana lah, terlalu berat. Yang penting Anda populasinya berapa, kelas itu, komanya kelas 11, kemudian sampelnya berapa. Jadi yang akan jadikan responden itu adalah sampel itu. Ini harus dijelaskan di nomor 4, jenis, metode, kemudian sumber, dan tadi itu populasi dan sampel. Baru teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Di sini itu sebenarnya, mohon maaf, nah ini teknik pengumpulan data nomor 5-nya teknik analisis data. Ada di sini ya. Teknik ini enggak ada ini. Yuk. Pengumpulan data nomor berapa? Berarti nomor 5 ya. 5 teknik pengumpulan data. Sebentar, Kak. Ini saya takut. Metodologi penelitian, jenis, metode, sumber dan jenis data, kemudian 4 populasi dan sampel, 5 teknik pengumpulan data, ini 5 perbaiki, kemudian 6 teknik analisis data. Nah, ada kemudian uji validitas dan reliabilitas disatukan saja. Jadi itu ada berapa? Ada 7 ya. Uji validitas dan reliabilitas data disatukan saja. Tapi memang subsumnya nanti dijelaskan gitu, supaya Anda tuh jelas ini kan propos pengajuan. Jadi langkah-langkahnya Anda untuk mencapai tujuan itu sudah dijelaskan di dalam proposal. Nah, kalau ini belum di ACC, ya Anda lakukan langkah-langkah itu. Kalau tidak di ACC ada perbaikan, Anda ikuti saran dari kami gitu. Bahwa ini kamu salah jalan, kalau salah langkah, salah prosedur, kita akan luruskan. Itu harus diperbaiki ya kita, supaya kamu enggak kesasar gitu. Enggak kesasar. Seperti orang kualitatif tapi pakai angket misalkan, kan kesasar bagaimana kan gitu. Orang meneliti kualitatif tapi pakai angket misalkan, atau pakai survei, ini kan juga bisa kesasar gitu. Nah, supaya tidak kesasar, tolong ini diperbaiki supaya Anda lebih fokus lagi, dan nanti Anda lebih enak lagi ketika sudah dapat SK, dan kemungkinan kita terapkan satu pembimbing nanti ya Pak ya, satu pembimbing, dan kemungkinan di antara kami ya, kemungkinan ya, yang akan jadi pembimbing Anda satu orang, apakah Pak Ijan, apakah saya misalkan, karena kita yang menguji pada hari ini, dan itu ya, dan harus menjadi artikel jurnal. Jadi nanti ada jadi kolaborasi penelitian, apakah Pak Ijan dengan Citra atau Pak Ceceng dengan itu, jadi sebuah penelitian kolaboratif ya, yang akan dipublish di jurnal kita. Jadi Anda itu ya jadi dalam bentuk jurnal. Makanya harus serius. Serius itu bukan dalam pikiran jadi melelahkan. Enggak, jadi serius itu ya kita ikutin tahapan-tahapan itu. Jadi ini mohon maaf ya. Nah, terakhir dari sisi penulisan, margin kiri itu kenapa ini margin kirinya enggak nempel ke A ya? Itu kan margin kiri ya di halaman 1 itu memang ini saya takut di buku panduan, karena buku panduan kita itu juga mesti direvisi ya, mesti direvisi. Jadi tapi yang saya tahu ya, ini Anda nulis di sini paragraf pertama ini kan nempel di sini di margin ini A. Harusnya nempel. Nah, nempel. Itu hal yang biasa sih di jurnal apapun, skripsi gitu. Jadi ya masih gak ada satu ketukan 2 atau 3 ya. Ini ditempelkan saja gitu. Karena margin ini kan nama juga margin ya, pembatas. Ini kalau gini mah antara pembatas kan seperti itu. Jadi semuanya yang saya lihat seperti itu. Kemudian tadi sudah kan kita itu gunain footnote. Kalau gunain footnote, semuanya footnote. Jadi tidak ada running note, dan di sini banyak sekali running note. Itu kalau kurang mengerti yang mana? Nah, ini jadi gini. Kalau footnote itu semua referensi ditulis di bawah. Ya. Kalau running note atau body note itu referensinya orangnya di tengah. Ya. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Termasuk Al-Quran juga. Kalau ini Anda itu tidak perlu sebenarnya menulis ayat Al-Quran, cukup kalau mau ya terjemahnya, dan terjemahnya juga harus punya referensi kemenak misalkan. Kenapa ya harus jelas? Karena kan terjemah itu mungkin bagian dari tafsir yang paling pendek. Mungkin ini ahlinya Pak Ijan harus punya juga Al-Quran, kemudian di hanafnya surat apa. Kalau bisa harus Al-Quran ini diterjemahkan oleh siapa? Kira-kira ada Departemen Agama misalkan ya, harus jadi referensi. Quran terjemah tuh
banyak sekali Quran terjemah. Jadi itu ya, ayat Al-Quran saja terjemahnya harus ada referensi di footnote. Nah untuk ayatnya saya penting sih, saya bukan larang ya, tidak terlalu juga ayat Al-Quran yang penting terjemah dan tafsirannya, kandungannya yang Anda menjadikan inti dari apa yang Anda tulis ini. Jadi kandungan Al-Quran ini ya yang harus. Oke, terus footnote itu kan banyak. Nah seperti ini Ramayulis halaman 3 ini bukan footnote, perdalam lagi, sehingga tadi ada kebaruan, ada keunikan, ada diferensiasi gitu ya. Anda itu meneliti apa? Makanya betul kalau bisa itu dibandingkan studi pendahuluan itu pamannya tentang ini, tapi apa yang jadi fokusnya itu juga bisa ditampilkan dalam tabel. Yang saya tahu ya itu di studi pendahuluan itu paman si A dan nulis ini hampir sama, tapi pembedanya ini itu digambarkan dalam peta dalam tabel misalkan. Kalau bisa sih seperti itu, jadi tahu nanti pakai dilansir ini kesamaan di sini ke sini kemudian bedanya ini. Yang saya tahu sih seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya di sini karena kita memang mau sana ya. Saya pikir begitu Pak Aja. Cukup? Oke, terima kasih kepada pemuji satu Dr. Ahmad Rizal Mbak Age, kemudian tentu kepada Anda yang hari ini alhamdulillah buat sejarah ya, ini buat sejarah baru Anda kan di profesi itu sejarah. Jadi mudah-mudahan nanti kita lihat di hasilnya apakah ini lulus tidak lulus atau layak tidak layak atau ditangguhkan dengan catatan dan sebagainya. Ya, nanti kita terima kasih, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita kapan ya? Sampai berapa minggu? 2 minggu ya? Untuk apa namanya?